Untuk kelas 2 ini selama 3 bulan, di bulan Januari, Februari, Maret, insya Allah. Nah, ada hal-hal penting yang perlu kami sampaikan terkait kegiatan ini, terutama untuk lokasinya, ya, lokasi PKI-nya. Karena anak-anak kemarin banyak sekali permintaan, Bu, kami mau PKI di luar, gitu. Bu, kami mau, gitu. Jadi kami perlu konfirmasi ke orang tua juga dengan kesiapan ke sekolah menghadapi permintaan anak tersebut. Mungkin untuk lebih jelasnya kita minta sedikit arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang sudah berhadir, yang kami hormati, sudah berhadir. Siswa-siswa kita lumayan ramai yang kontennya kelas favorit lah yang Bu ya, selain multimedia sekarang MKN sampai menolak. Nah, ini saya sudah bagus ya jurusan MKN ini sampai menolak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kami berusaha juga untuk bulan 5 kita pergi ya, bulan 6 kemudian September juga berangkat ke Jakarta untuk approval jurusan kita ini. Jadi jangan anak-anak kita sia-sia tamat nggak bisa di-approval. Karena tujuan approval ini untuk bisa memudahkan anak kita masuk ke politeknik, ya politeknik Malahati dan politeknik yang lainnya yang berhubungan pelayaran. Nah ini masih juga proses tidak mudah untuk kita mendapatkan approval itu. Walaupun ada 2 kali ke sana, tapi masih proses-proses yang lumayan alot. Mohon dukungan Bapak Ibu, mudah-mudahan proses approval kita ini berjalan lancar. Seperti Bu Yai sampaikan barusan bahwa jumlah anak yang lumayan ramai, 40 ya itu. 39 minus 40 kurang 1. Ternyata lokasi-lokasi untuk PKL-nya juga terbatas. Alhamdulillah kita sudah kemarin udah ikut kita ikut yang di Poltekpol. Jadi untuk memudahkan kita bisa melakukan PKL di AH2, lain AH2 menerima. Karena sertifikatnya sekarang alhamdulillah sudah AH2 sudah menerima, kemudian juga ada BNR, kemudian Pakuyu juga ada beberapa. Nah ada perlu satu hal yang mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan laporan anak-anak bahwa ada satu tujuan ya yang
Lampung. Mungkin saya langsung sampaikan Bapak Ibu ke Lampung. Saya sedikit agak riskan. Karena seperti di awal saya semangat, tapi setelah kita evaluasi dan saya juga konsultasi dengan Capdim, kebetulan ini terus terang, kebetulan kita belum MOU dengan perusahaan tersebut ya Ibu ya. Kita belum MOU dengan perusahaan tersebut dan kita melepaskan anak kami, tidak boleh melepaskan begitu aja. Kami tidak boleh ajak berdoa, berdoa tidak boleh. Kami harus antar, kami harus jemput, kami harus monitoring. Nah itu, dan itu juga menjadi biaya besar lumayan untuk sekolah. Nah kita di RKAS kita, apalagi ini sudah diangkat, belum ada dana itu untuk guru kita yang mengantar ke sana, itu lumayan besar. Nah itu problem. Nah kemudian saya konsul juga ke Pak Capdim, Pak gimana Pak, ini kita MOU belum? Bu, kita harus konsultasi dulu ke dinas. Nggak bisa sembarangan Bu, lepas anak-anak kita langsung pergi ke sana. Kita nggak berani Bu. Kita pikir itu loh kayak Mother Team. Kita pikir yang jeleknya aja lah. Lampung jauh kok, kayak Banda Aceh, Medan, kita dekat benar kan? Tapi kok sampai ke Lampung agak riskan, nggak berani kan? Saya terus sampai pribadi saya nggak berani untuk melepaskan itu. Ijak, gedrol, kalau kita baik-baik aja lah kok, baik-baik oke ya. Dia jeleknya melawar sama sekali, bukan hanya kena bapak ibu. Tapi orang tua harus setuju Bu, segala macam boleh Bapak Ibu. Kena saya, bukan kena jabatan. Sekolah kena, dinas kena, ambil lama. Jadi itu alasan kami agak sedikit riskan. Sebenarnya hari ini saya sudah konsul dengan kaji dengan Pak Asbar. Tapi saya bilang kita akan ketemu dulu dengan murid. Nanti sore saya akan berangkat balik ke Banda Aceh untuk konsul masalah ini. Karena saya nggak berani ambil konsekuensi yang lumayan resiko besar sekali ini. Itu yang kami sampaikan Bapak Ibu. Oke, mungkin ada beberapa hal lagi yang lain. Mungkin ada tempat-tempat yang mungkin bisa dibahas lagi detail oleh tim Pokja PKL. Dari saya mudah-mudahan ya semua terus berjalan dengan lancar. Sukses untuk Bapak Ibu, 3 bulan berarti Bapak Ibu jangan nangis. Emaknya ya susah. Ya. Saya lihat kesempatan itu banyak sekali untuk anak kita, tapi emaknya susah. Saya lihat emaknya, di CIO, saya sedih lah. Bukan di RK jurusan yang lain. Mau kuliah, nggak boleh, emaknya nggak boleh begini. Pak, kesempatan potensi untuk anak kita untuk kuliah itu lumayan besar. Tahun lalu, tahun 2021 hampir 14-16 orang siswa SMK yang lulus di perguruan tinggi. Itu rekod yang lumayan luar biasa. Kita hampir sejajar dengan SMA 1. Posisi SMK hampir sejajar dengan SMA 1. 14-16 orang yang lulus di perguruan tinggi. Tahun lalu, entah tiga, nggak mau kuliah. Dengan nyamannya, dengan keadaan nggak mau kuliah. Kenapa? Hai biaya. Jadi tolong Bapak Ibu, masa depan anak Bapak Ibu bukan ketiak Bapak Ibu, mohon maaf sekali ya. Tolong lepaskan. Ya karena kesempatan nanti beasiswa nggak ada, dana nggak ada. Saya juga dulu kuliah nggak punya dana. Saya kenal, saya juga nggak punya dana. Tapi ada ketekan, ada kemauan. Ya, KIP juga banyak sekali beasiswa disediakan oleh pemerintah di perguruan tinggi dan tim bisa dia. Jadi mohon sekali Bapak Ibu untuk memberi support. Ya, ke Bapak Ibu support dapat dukungan untuk anak kita supaya bisa, kalau yang mau melanjutkan kuliah ya, kalau yang mau bekerja silakan. Ya, silakan Ibu bekerja. Tapi kami pihak sekolah, kalau bisa itu ada tes tadi bahwa seharusnya kalau bisa NKN jurusan perkapalan, jangan NKN yang UPI. Itu udah lari walaupun dia berwirausaha. Jadi diharapkan yang memang sejajar satu jurusan dengan jurusan itu. Baik, saya tidak memperpanjang mukadimah, Bapak Ibu. Kebetulan ini ada penggurannya juga hari ini kami ada yang berkontroling dari dokumen sekolah itu rapat standar yang akan dicek juga oleh Bu Ratna. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berhadir. Berapa orang Bu? 39 ini belum sampai 39 ya? Belum sampai 39. Padahal kita waktu sesekali kita jumpa. Kapan kita menjumpai Delo atau diskusi tentang anak-anak kita. Mudah-mudahan ke depan kita diskusi lagi. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat
kudrah dan iradah beliaulah sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini. Selawat beriring tak lupa juga kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita hambanya telah dibawa dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang tidak berperadaban ke alam yang penuh peradaban dan penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bidang Humas, Ibu Yayu, kemudian Kaproa NKN, juga ada guru NKN, Bu Ilya, dan yang saya banggakan Bapak dan Ibu para wali murid. Alhamdulillah kesempatan hari ini luar biasa. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu selaku wali murid yang hari ini kita punya satu keinginan, yaitu anak kita bisa berhasil. Keberhasilan itu tidak hanya yang dilakukan oleh sekolah, tapi untuk mencapai hasil kerjasama antara sekolah dan wali itu sangat menentukan untuk keberhasilan sekolah. Kenapa? Di sekolah kita hanya berapa jam saja bertemu dengan anak, selebihnya itu bersama Bapak dan Ibu. Maka sekolah sangat perlu dukungan Bapak dan Ibu untuk kegiatan-kegiatan sekolah, termasuk dalam kegiatan prakerin. Karena SMK prakerin ini adalah hal yang paling utama, di mana di prakerin ini kita bisa membuat anak itu paham bagaimana kerja yang sebenarnya. Sementara teori-teori yang diberikan di sekolah, praktek-praktek yang diberikan sekolah dengan dunia nyata itu berbeda. Di sini ada pencakau peta, kemudian mereka ada lab kapal. Jadi seolah-olah mereka bawa kapal. Mungkin sekali-kali Bapak Ibu bisa lihat, ya, simulator. Itu mereka seperti orang bawa kapal. Di depan ada hamparan laut, kemudian nanti ada kapal-kapal lain sedang berlayar. Maka itu ilmu mereka di sini menjangkau peta. Jadi berapa kedekatan antara satu kapal dengan kapal yang mereka bawa? Itu diajarkan di sini. Tapi praktek di lapangan mungkin agak sedikit berbeda. Makanya butuh antara teori praktek di sekolah dengan praktek nyata ini diharapkan. Maka disinilah berbutuh dukungan Bapak dan Ibu agar anak-anak pada saat prakerin sekolah kan tidak memantau, tapi Bapak dan Ibu yang memantau. Mereka wajib hadir setiap saat yang diperlukan. Yang arti ada jadwal mungkin, ada shift mungkin, itu dilihat orang tua tahu jadwal atau shift yang sudah ditentukan oleh tempat dia praktek. Katakanlah, oh ini Bu cuacanya sedang laut nggak bersahabat, tetapi itulah kerja mereka. Jadi karena cuaca begini anak saya nggak saya izinkan, berarti anak tersebut tidak komitmen, tidak bertanggung jawab dengan kerjanya. Maka dari awal kita pastikan mereka itu kita udah tahu memang urusan nautika kapalnya, ya berarti urusannya dengan laut. Maka kita harus sudah siap. Dengan seperti kata Bu Yus ya, emaknya ya, namanya orang tua saya juga begitu. Ya, aduh takut anak saya. Tapi itu sudah memang komitmen Bu. Jadi komitmen ini yang diperlukan. Karena sekolah selama praktek tidak mengontrol. Jadi kontrolnya dari ibu. Kami mungkin dikontrol setelah anak seminggu tidak hadir, pembimbingnya kepala sekolah. Tetapi sudah terjadi seminggu
Jadi jangan sampai sudah seminggu baru dapat laporan. Jadi bapak dan ibu lah yang tahu. Katakanlah sakit, dikabari sekolah, jadi sekolah bisa mengambil tindakan menelpon pendamping lapangannya. Jadi ini perlu komitmen antara sekolah dan orang tua dalam seiring sejalan untuk mencapai satu tujuan kita. Anak kita mampu melaksanakan tugasnya sebagai, ya ini kan calon-calon. Mereka kan calon orang apa? Jadi kalau di awal-awal mabuk itu biasa. Iya, nggak mabuk jangan pula ibu. Aduh, kok salah lagi kamu pergi. Jadi dari awal kita punya komitmen. Oh, kalau anak saya masuk NKN, berarti kita tahu bahwa dia akan di laut. Jadi diberi motivasi, Bu. Ya. Diberi motivasi. Kalau misalnya mabuk, ya mabuk laut sehari 2 hari itu biasa penyesuaian. Lama-lama saya lihat tegar mereka. Saya naik kapal lihat anak NKN dengan bajunya, ya nggak ada gayanya itu sama seperti di ABK, ya. Jadi kita motivasi, kita banggakan dia. Oh, ganteng kali kamu abang pakai pakaian begini. Jadi anak sudah termotivasi, senang dia. Iya, ada pangkatnya. Makanya yang lalu Ibu If menyatakan kita ada latihan dasar kemiliteran, ya, LDDK. Ya, nah itu kita harus sebenarnya untuk anak NKN ini nomor 1 pentingnya. Kenapa? Disiplin. Di sana ditanamkan karakter kedisiplinan kepada anak. Nah ini mungkin di sekolah kita masih agak kendur kedisiplinan ini. Kalau taruna, Bu, itu disiplin melebihi yang lain. Makanya kalau taruna itu lebih baik diasramakan. Kalau asramakan membentuk karakter kedisiplinan lebih gampang ketimbang dia harus pulang pergi. Tapi keterbatasan kita mungkin kita belum full, ya. Bu I sudah berupaya untuk membuat satu, ya, boarding untuk sekolah NKN, tapi belum full. Kenapa? Karena kita antara pemerintah daerah, kita provinsi dengan daerah itu agak sulit selama ini, tidak sinkron. Nah, jadi itu agak susah, sehingga sangat luar biasa, ya, guru-guru ini untuk melatih kedisiplinan mereka. Nah, jadi terima kasih sekali lagi kehadiran Bapak dan Ibu, dan jangan bosan-bosan mencari informasi di sekolah, Bu, Pak. Kita ada grup-grup WA kelas, grup WA dengan ketua program keahlian, itu konteks, ya. Jangan dibiarkan bahwa ada masalah-masalah yang di luar didengar itu langsung ditangkap, ya, dikonfirmasi dulu ke sekolah, cari tahu ke sekolah. Kalau memang iya sebenarnya begitu, sekolah mencari solusi, ya, dicari solusi. Nah, jadi mungkin saya lebar, mungkin hanya sepatah 2 kata yang saya sampaikan. Saya sekali lagi mengingatkan, mohon dukungan, ya, yang luar biasa dari Bapak dan Ibu terhadap anak-anak kita. Semoga prakerin ini berjalan dengan lancar, dan nanti ada tahap kedua lagi, itu semata-mata, ya, kelas 3 itu semata-mata untuk melatih mereka lebih terampil dalam kompetensi program keahliannya. Demikian saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.